jatuh cinta saja. Aku tidak boleh. Buat apa? Brangah, kamu ini benar-benar anak kecil. Anak kemarin sore. Apa arti gelar ratu pemikat yang melekat pada dirimu? Kalau ternyata daya pikatmu tidak menyentuh hati Bayu Samudro. Tapi ketahuilah Brangah, siapapun yang akan memiliki Bayu Samudro, ia tidak akan bisa melepas. Setelah cintanya ditolak oleh Bayu Samudera, Nyai Brangah, sang ratu buaya, terseret dalam lautan keputusasaan yang pekat. Rasa cinta yang dulu menghangatkan hatinya kini menjelma luka yang mencabik-cabik jiwa. Setiap malam ia memanggil nama Bayu, berharap sang ksatria laut akan kembali, namun harapan itu hanyalah bayang yang tak pernah nyata. Di tengah kesedihan yang menggerogoti, tawa sinis Nyi Gendeng Permoni membahana dari kejauhan, menyaksikan derita Nyi Brangah dengan tatapan puas. Namun, walau hatinya remuk, Nyi Brangah tetap teguh. Dalam bisikan serak, ia bersumpah, bahwa siapapun yang berani mendekati Bayu Samudera akan terjerat kutukan dahsyatnya. Ibu, Kenapa kamu menangis? Menangis tidak menyelesaikan masalah. saya cuma bisa menangis, Bu. Sebab untuk mencabut keris dan membunuh saya tidak mampu. Saya tidak berani, Bu, dan tidak akan mengulang lagi. Aku Di juga tempat lain, seorang selir istana meratapi cintanya yang tak bersambut pada Tumenggung Cokro Nanggolo. Hari-hari ia lalui dengan air mata dan doa, memohon agar suatu saat bisa bersanding dengan lelaki yang dirindukannya. Rintihannya menggema, mengusik ketenangan Nyi Wingit, ibunda sang selir, yang geram dan enggan mendengar keluhan itu berlarut-larut. Dengan penuh ambisi, Nyi Wingit memanggil cucunya, Seto Satrio, seorang pemuda berparas elok yang digadang-gadang mampu menaklukkan hati Nyi Brangah. Nyi Wingit menawarkan kekayaan emas dan berjanji akan membantu Seto Satrio mendirikan kerajaan sendiri, jika ia berhasil dalam tugasnya. Setelah menyampaikan perintah itu, Nyi Wingit pun berlalu, meninggalkan asa besar di benak sang selir dan cucunya. Lalu apa yang harus saya kerjakan agar keinginan ibu bisa tercapai? Agar saya menjadi Garwa Patmi dan Ananda Raden Seto Satrio bisa menjadi pengganti Kanjeng Tumenggung. Peluang ini gelap, Bu. Gelap. Tidak mungkin Raden Seto Satrio bisa bersaing dengan Raden Sombo yang banyak mewarisi bakat ramananya. Dan anak tertua, Bu. Tidak mungkin. Ya, aku tahu itu. Seto Satrio harus berjuang mencari kedudukannya sendiri. Maksud ibu?
Hanya dengan kekayaan, Seto Satrio bisa lebih hebat dari Cokro Nanggolo. Kekayaan? Kekayaan apa, Bu? Ya, dengan uang Seto Satrio akan bisa membangun istana. Akan bisa membangun pasukan kuat untuk menghancurkan Cokro Nanggolo. Ibu bicara apa? Suruh Seto Satrio ke Nyibranga. Niscaya kekayaan berlimpah akan diberikan padanya. Tidak, Bu. Tidak salah yang Ibu maksudkan. Kejantanan dan ketampanan Seto Satrio akan mampu meruntuhkan hati Nyibranga. Manfaatkan itu. Ibu! Tidak, Bu. Tidak apa. Saya... Apa aku tidak salah dengar ini? Iya, saya akan ke sana. Saya mohon kakek mau mengantar saya. Tapi apa ini tidak keliru? Tidak, kek. Tekad saya sudah bulat. Dengar, nenekmu Nyi Wingit sudah sesat. Jadi pengikut Gedeng Permoni. Nah, sekarang Raden mau... Malam itu, sang selir dengan penuh harap menceritakan rencana tersebut pada ibunya. Tanpa keraguan, mereka bertemu dengan kakek Seto Satrio, yang awalnya menampakkan keraguan. Namun, ketika Nyi Wingit menegaskan keinginannya dengan nada tegas, sang kakek tak punya pilihan lain selain menyetujui dan bersiap menemani sang cucu menuju kediaman Nyi Branga. Mau ke Nyi Branga. Apa salahnya si Rolangu? Apa salahnya? Nyi. Daripada memendam dendam yang tak pernah terbalas. Daripada terhina terus-menerus. Apa salahnya jadi pengikut Nyi Branga? Maksudku begini, Nyi. Kamu ingin arwahku terus gentayangan tanpa tujuan? Kamu ingin istrimu sengsara sepanjang hidup dan matinya? Tidak, Nyi. Tidak. Tidak. Kalau begitu, antar cucumu ke Selolumutan. Iya, Nyi. Iya, aku mau. Mau. Kelihatannya ini semua karena Dinda. Karena Ayu Sekarsari. Kenapa Dinda bilang begitu? Kanda, Dinda secara tidak sengaja mendengar bisik-bisik para abdi dan bisik-bisik para selir. Terus? Bahwa sebelum Dinda masuk ke Katumenggungan, sebelum Dinda diangkat sebagai Garwa Padmi, katanya Katumenggungan aman dan tentram dan tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Sementara itu, Tumenggung Cokro Nanggolo dilanda rasa bersalah. Ia berusaha menghibur permaisurinya yang gelisah, memberikan ketenangan agar istana mereka tetap damai. Di sisi lain, di Istana Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut, bersiap melepas Bayu Samudera, putra angkat yang telah ia latih untuk menjadi ksatria sejati. Dua prajurit terbaik diperintahkannya untuk menjaga Bayu dalam perjalanan menempuh takdirnya sebagai pelindung kebenaran. Didengar, Dinda. Kanda bisa mengusir mereka kalau Dinda menghendaki. Kanda bisa memasukkan mereka ke penjara bawah tanah kalau mereka berani menyebar fitnah. Mungkin yang mereka katakan benar, Kanda. Bisik-bisik itu tidak sengaja ditujukan kepada Dinda, tapi beredar di kalangan mereka sendiri. Iri dan dengki karena kedudukan Dinda yang menyebabkan kasakusuk ini terjadi. Itulah yang Dinda tidak inginkan. Dinda Ayu Sekarsari, selir-selir, apalagi selir Kinasih, selalu bermimpi untuk jadi Garwa Padmi. Tapi Kanda tidak akan memilih satupun dari mereka. Dinda Kanda pilih, karena Dindalah yang harus dipilih. Salahkah Kanda
kalau memilih Dinda yang masih putri bangsawan Pajang. Tidak, Dinda. Tidak. Siapapun tidak boleh iri dan dengki karena kedudukan Dinda sebagai pendamping Kanda. Tapi kehamilannya menyebabkan kutuk. Dan kutuk yang menyebabkan dibuang dan terbunuhnya bayi kita. Apa itu bukan kesia-siaan? Itu semua cobaan. Cobaan buat kita. Percayalah. Semuanya akan bisa kita lewati. Kalau kita kuat menghadapinya. Percayalah pada Kanda. Selesai sudah masa pendadahanmu di Laut Kidul, Bayu Samudro. Kamu boleh kembali ke alammu dan melaksanakan tugas kesatrianmu. Ini milikmu waktu kecil. Wayang Suket ini akan membuka mata mereka dan bisa menerimamu kembali. Pergilah Bayu Samudro, restu ibu menyertaimu. Guru Tapak Musti? Tapak Lamatan? Aku dan Adi Tapak Lamatan akan ikut kemanapun anak mas pergi. Tidak mungkin, Guru. Saya ke alam manusia, ke alam wadak. Guru tidak mungkin mengikuti saya. Kenapa tidak mungkin? Ayo pergi. Maaf, saya tetap menolak. Kalau begitu anak mas tidak akan pernah keluar dari sini. Ya, inilah yang kutunggu-tunggu. Aku telah masuk dan menyatu ke dalam telapak tangan kirimu, anak mas. Jangan khawatir. Dengan selalu adanya tapak musti di tangan kirimu, maka kekuatan dahsyatmu akan bertambah sempurna. Terima kasih, anak mas. Tapak musti akan selalu bersamamu. Tapak Musti? Ya, aku juga akan menyusulmu, Tapak Musti. Aku juga telah mancing ke dalam telapak tangan kananmu, anak emas.
Aku akan menyertaimu kemanapun anak mas pergi. Betapa kelamatan. Mereka sengaja mancing dan menyatu. Mereka akan selalu melindungimu, menjadi pengawal abadi. Tetapi kalau kau salah gunakan, mereka akan pergi dan meninggalkanmu. Selamat jalan, anakku. Bayu Samudro. Bayu Samudro. Bayu Samudro. Cerita pun kembali pada Nyi Brangah, yang semakin larut dalam kesedihan. Patah hati yang dalam membuatnya mengasingkan diri dalam gua tempat ia bertapa. Suatu hari, Seto Satrio tiba di mulut gua itu. Meski yang datang bukanlah Bayu Samudera, Nyi Brangah menyambut kehadiran Seto dengan penuh hormat. Ikatan darah antara Seto Satrio dan Bayu Samudera membuat hati Nyi Brangah luluh. Dengan penuh kerelaan, ia menawarkan apapun yang diinginkan sang pangeran, pewaris darah Tumenggung yang mulia. Bayu Samudro. Mohon ampuni abdi, Nyi Ratu. Ada seorang pemuda gagah datang. Jangan ganggu aku. Mohon diketahui, pemuda ini masih saudara sedara dengan Raden Bayu Samudro. Saudara. Sedara. Dengan Bayu Samudro. Kesinggihan dawu, Nyi Ratu. Saudara sedara. Iya, namanya Raden Seto Satrio. Seto Satrio. Iya. Meripat Sewu. Ingat, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Bulatkan tekadmu. Ya, Iya, saya akan masuk. Suruh dia masuk. Baik, Nyi Ratu. Kerisnya, Raden. Keris tidak boleh dibawa masuk. Raden, bawa ini sebagai bekal. Untuk apa? Setelah kamu di dalam, kamu baru akan tahu apa gunanya. Bawa saja.